Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya atas nama Apriani Kukoyowa, mahasiswa STT Terpadu Engapu, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas homiletika 2 yang diberikan oleh Bapak dosen Melvianus Ranis Bunga MTH. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, kesedihan, bahkan keadaan yang terasa seperti jalan buntu. Ada orang yang kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan, dan merasa tidak ada lagi jalan keluar. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan harapan. Ketika Lazarus mati dan sudah 4 hari berada di dalam kuburan, Marta dan Maria merasa sedih serta kehilangan harapan. Tetapi di tengah situasi yang mustahil itu, Yesus datang dan menyatakan kuasa-Nya melalui peristiwa ini, yaitu yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut dan kehidupan. Mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya akan berikan tema kecil, kebangkitan yang mengubah hidup. Bagaimana kebangkitan yang dapat mengubah hidup kita? Adapun poin-poin penting yang kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan harapan baru. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan yang sejati. Ketika manusia merasa tidak ada harapan, Yesus sanggup memberikan harapan yang baru. Marta dan Maria berpikir semua sudah terlambat karena Lazarus telah mati. Tetapi bagi Yesus tidak ada keadaan yang terlalu sulit. Kuasa-Nya mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita dan keputusasaan menjadi pengharapan. Sebagai orang percaya, kita sering menghadapi masalah keluarga, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, ataupun pelayanan. Kadang kita merasa lemah dan tidak sanggup lagi. Namun, kebangkitan Kristus mengingatkan bahwa Tuhan masih bekerja dan sanggup melakukan perkara yang besar. Seperti ilustrasi seorang petani menanam benih di tanah. Ketika benih itu tertutup tanah, terlihat seperti mati. Namun, beberapa waktu kemudian benih itu akan bertumbuh menjadi tanaman yang hidup dan menghasilkan buah. Demikian juga Tuhan menumbuhkan harapan baru dari keadaan yang tampaknya sudah berakhir. Poin yang kedua, kebangkitan Yesus mengubah kehidupan rohani kita. Sebelum mengenal Kristus, manusia hidup dalam dosa dan jauh dari Allah. Dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus memberikan hidup yang baru. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, hidupnya mulai diubahkan. Cara berpikir berubah, perkataan berubah, dalam tindakan juga berubah. Ia tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi
kuasa yang bekerja dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang penuh kebencian menjadi hati yang penuh kasih. Dan hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Seperti lampu yang tidak terhubung dengan listrik, tidak dapat menyala. Namun, ketika dihubungkan dengan sumber listrik, lampu itu menjadi terang. Demikian juga hidup kita akan mengalami perubahan ketika terhubung dengan Kristus yang hidup. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan jaminan hidup kekal. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah janji yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Kematian bukanlah akhir bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa suatu hari nanti orang percaya juga akan dibangkitkan dan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Karena memiliki pengharapan akan hidup kekal, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita dapat menjalani hidup dengan iman, kesetiaan, dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Seperti seorang anak tidak takut melakukan perjalanan jauh kalau ia tak tahu ayahnya sedang menunggu di tempat tujuannya. Nah, demikian juga kita orang percaya tidak takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan telah menyediakan kehidupan kekal bagi yang percayanya. Marilah tetap berharap kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita dan karakter kita setiap hari. Hiduplah dalam iman kepada Kristus karena Dia yang memberikan hidup kekal. Jadilah saksi Kristus yang memberitakan kabar baik tentang Yesus yang bangkit. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tetapi kuasa yang masih bekerja sampai hari ini. Kebangkitannya memberikan harapan baru, mengubah kehidupan rohani kita, dan menjamin hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu jangan hidup dalam ketakutan, keputusasaan, atau keraguan. Percayalah kepada Yesus, sebab Dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Jika ada hati yang lemah, datang kepada Yesus. Jika ada yang kehilangan harapan, datanglah kepada Yesus. Jika ada yang rindu mengalami hidup yang baru, datanglah kepada Yesus. Nah, marilah kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia adalah pengharapan, perubahan, dan hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puja dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang hamba sampaikan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa, ini syukur hamba-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.